masa damai. Itulah yang dijelaskan Kumaila. Kumaila tidak dengan semena-mena memotong ayat. Dia misalnya mengutip ayat yang berbunyi, perangilah orang kafir dimanapun kalian temukan, usir mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Dia kemudian menjelaskan bahwa ayat semacam itu adalah ayat yang lahir dalam suasana perang. Dan karena itulah Kumaila kemudian menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai pedoman di sepanjang masa. Karena banyak isinya yang kadaluarsa konteksnya. Masya Allah, Kita sudah tidak hidup bersuku-suku. Astagfirullahaladzim, bilang ayat suci Al-Quran kadaluarsa. Iya. Senang kalau Ipung mau berdiskusi tentang penggunaan militer dalam perluasan bela Islam ini. Tapi yang terpenting untuk saat ini, kita sebaiknya bersepakat bahwa Islam memang tidak mengharamkan perang. Dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang menyerukan perang terhadap kaum kafir. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, dimanapun umat Islam menemui kaum kafir, bunuhlah mereka. Nabi Muhammad memimpin pasukan 27 kali. Jadi opini yang disebarluaskan oleh Pak Adi Armando ini adalah opini yang keliru, ya. Bukan hanya keliru, sesat, ya. Memotong-motong ayat, satu potong ayat itu dijadikan sebagai framing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh para penonton semuanya. Di samping saya ada Ustadz Kainama. Masya Allah, Assalamualaikum. Di samping saya ada Ustadzah Etika Nur. Dan kami saat ini berada di Komplek Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kebetulan sedang rame video dari Abang Ade Armando. Ada yang menyatakan Ustaz kemarin terlalu nggak pantas dipanggil abang katanya. Ini komentar netizen. Iya. Tapi tetaplah kami menghormati Abang Ade Armando sebagai saudara kami, sebagai sahabat kami, sebangsa dan setanah air. Tapi tentang persoalan Anda menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad SAW, ini persoalan beda. Nah, Ustadz Kay ketawa. Ustadz Kay tersenyum. Nah, dia ini Ustadz, selalu membandingkan dan menggiring opini antara Islam dan Kristen, antara Nabi Muhammad dan Yesus Kristus alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad dianggap sebagai mempromosikan perang, itu kata-kata dia ini. Yesus Kristus dianggap sebagai pencipta damai, gitu kan? Kenapa Nabi Muhammad kok tidak menyebarkan ide gagasan kedamaian saja, nggak usah perang-perang gitu, gitu kan? Nah, sehingga muncul banyak orang mengirimkan pesan kepada saya, bertanya, apa sih agama Pak Ade Armando ini? Gitu. Ada orang Instagram saya, Ustaz. Saya juga bertanya itu sebetulnya. Agamanya apa? Ya saya jawab bahwa agama beliau itu adalah Islam katanya, kan? Islam menurut Pak Ade Armando sendiri. Tetapi kita tidak tahu dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu dan dia sendiri yang tahu. Cuman ini menjadi persoalan ketika dia selalu merendahkan Islam, merendahkan Rasulullah Muhammad, sementara untuk melindungi hal itu semua, untuk covering itu semua, dia mengatakan bahwa dia Muslim. Gitu. Seperti di sini, dia mengatakan nih, saya putarkan. Bahkan sama dia dikotakin besar, saya Muslim gitu. Saya adalah seorang Muslim. Sebagai Muslim, apa untungnya saya menyudutkan dan menjelekkan Islam, bahkan menggiring opini bahwa Muhammad bukan Nabi? Nah, itu bahkan sama dia ditulisin saya seorang Muslim gitu, untuk merepresentasikan bahwa saya saudara Anda gitu, saya Muslim. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda selalu merendahkan Islam dan menggiring opini bahwa faktanya bahwa Islam agama perang, gitu. Bahkan judulnya Pak Ade Armando, Anda membuat judul yang sangat kontroversial sekali, bahwa faktanya Islam agama perang, gitu. Nah, Anda mempersoalkan judul YouTube kami, video kami yang Pak Ade Armando mata-mata Kristen begitu kan, thumbnailnya Ustaz. Terus kemudian itu tanda tanya, Ustaz. Ada tanda tanyanya. Kemudian judul YouTube-nya itu besar sekali, Ade Armando masuk Kristen, tanda tanya juga.
itu adalah muncul pertanyaan. Bukan hanya muncul pertanyaan dari saya pribadi, tapi muncul pertanyaan dari seluruh netizen. umat Islam. Ya, seluruh umat Islam. Bahkan yang terbaru, ia menantang diskusi, Ustaz. Iya, senang ini, sekali. Menantang diskusi. Mari kita perlihatkan kepada orang banyak. Kalau Ipung mau berdiskusi tentang penggunaan militer dalam perluasan bela Islam ini. Tapi yang terpenting untuk saat ini, kita sebaiknya bersepakat bahwa Islam memang tidak mengharamkan perang. Dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang menyerukan perang terhadap kaum kafir. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, dimanapun umat Islam menemui kaum kafir, bunuhlah mereka. Nabi Muhammad memimpin pasukan 27 kali. Jadi opini yang disebarluaskan oleh Pak Adi Armando ini adalah opini yang keliru, ya. Bukan hanya keliru, sesat, ya. Memotong-motong ayat, satu potong ayat itu dijadikan sebagai framing. Anda menantang diskusi, saya siap. Anda tinggal pilih, mau saya, mau siapapun, ada Ustadz K atau Ustadz Masyhud, Ustadz Etika Nur, siapapun, kami siap. Kami diajak untuk diskusi, kami siap berangkat, kemanapun kami akan siap berangkat. Silakan ditentukan bersama-sama di mana tempatnya, kami akan approve itu. Demikian, Ustadz K, silakan. Naam, Ya. syukran katsiran. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Ustadz Ipung, Ya. Bunda Etika, Bunda Ustazah Halimah, dan juga orang tuaku ada para Bunda Sarpini bersama Putra beliau. putra beliau. Kita ada di depan Baitul Quran di Taman Mini Indonesia Indah. Rasulullah di dalam hadis riwayat yang sahih mengatakan demikian. Ya. Akan tiba harinya, Sidrin bisrijrin engkau akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, Ya. sehasta demi sehasta, bahkan engkau akan mengikuti mereka. Sekali lagi, engkau akan mengikuti mereka bahkan sampai ke lubang dok. Bahkan sampai ke lubang dok. Lalu sahabat yang mulia radhiyallahu an bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, Nasara wal Yahuda, apakah ya Rasulullah, apakah nanti tiba harinya orang muslimin akan mengikuti Nasara dan Yahudi?" Lalu Rasulullah menjawab apa? Waman. Aduh, nikmat banget, Masya Allah. Waman, siapa lagi? Ternyata lubang dop itu adalah lubang biawak, Ustaz. Biawak padang pasir. Dan yang ikut ke situ berarti orang yang mengikuti biawak, begitu kan? Ya. Gambarannya. Ada orang yang muslimin sebagai pengikut biawak masuk ke lubang, Ya. ada orang muslimin yang jadi biawaknya, Ustaz. Ada muslimin yang jadi biawaknya, ada. Segitunya ya. Oh loh, apakah ini salah? Tidak. Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu detail, contoh. Ya. Coba bayangkan, beliau bilang ada api di dalam dasar laut. Detail nggak tuh? Detail. Ada air asin, ada air tawar di laut. Dan National Geographic baru 1978 memfilmkan hal itu. National Geographic dengan alat yang canggih turun ke bawah. Ada sungai di bawah laut. 1400 tahun yang lalu. Apalagi soal beginian, Ustaz. Digambarkan detail. Ada muslim yang mengikuti biawak ke dalam lubang dop, tapi yang paling ditekankan adalah ada muslim yang menjadi biawak, menyesatkan saudaranya muslimin wal muslimah untuk sama-sama dia masuk ke dalam lubang dop. Silakan. Begini, Ustaz. Saya pikir suhu, ini jangan dipotong ya. Ya. Saya pikir suhu, nggak taunya cupu. Afwan wa asif. Cuman segitu saja pengetahuannya. Ini jangan diedit ini ketawa saya. Saya senang sekali, saya jadi tahu ini ternyata bukan suhu. Ini cupu. Masa ayat perang pakai Iya. ketelin. Aduh, saya ketawa dengarnya. Saya ketawa dengar itu.
ketika mengatakan ini begini, yang dipakai ayat sepotong itu bahkan pengucapannya salah. Salah. Kumaila kemarin mengucapkan begini, Ustaz. Ini ucapan Mbak Kumaila mengaku hafiz Al-Qur'an, hafidhah. Mengaku hafidhah Al-Qur'an usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun katanya. Ini yang dijadikan sebagai panduan dari Pak Adi Armando. Ini mualaf ya, ini mualaf nih. Ucapannya begini. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum. Katanya. Min haitsunya dia hilang. Ya. Berarti bukan hafizah dia. Ya bukan. Jadi harusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Begitu. Itu yang dipakai panduan Pak Adi Armando untuk memframing bahwa diperbolehkan membunuh orang kafir dimanapun, gitu kan. Terus kemudian itu dipotong, tidak dilanjutkan ayat selanjutnya atau ayat sebelumnya juga tidak dipakai. Padahal ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya itu meneguhkan bahwa itu adalah perintah untuk membela diri. Kalau ada orang menyerang, maka kita wajib melindungi diri kita. Kita wajib mempertahankan diri. Kalau mereka berhenti, kita juga berhenti. Allah Maha Pengampun. Itu jelas. Bahkan Ustadz, dari framing ayat yang dipakai oleh Pak Adi Armando itu, mereka menyatakan kesimpulannya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang tidak bisa digunakan untuk sepanjang zaman. Penista. Ini katanya. Turun semasa damai. Itulah yang dijelaskan Kumaila. Kumaila tidak dengan semena-mena memotong ayat. Dia misalnya mengutip ayat yang berbunyi, perangilah orang kafir dimanapun kalian temukan, usir mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Dia kemudian menjelaskan bahwa ayat semacam itu adalah ayat yang lahir dalam suasana perang. Dan karena itulah Kumaila kemudian menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai pedoman di sepanjang masa, karena banyak isinya yang kadaluarsa konteksnya. Masya Allah, kita sudah tidak hidup bersuku-suku. Astagfirullahaladzim, bilang ayat suci Al-Quran kadaluarsa? Iya. Oh, ayat suci Al-Quran kadaluarsa? Wah, bahaya Anda, Ade Armando. Bahaya. Baik, selanjut sedikit dari saya insya Allah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti yang tadi sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Sayyidina wa Maulana, telah memberikan kepada kita satu pemahaman yang luar biasa tentang hal ini, hal-hal yang akan terjadi pada akhir-akhir masa-masa bumi, di hari-hari kemudian menghadapi hari akhir. Yaitu apa? Di dalam hadis riwayat yang sahih dikatakan bahwa sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, engkau akan mengikuti mereka bahkan sampai ke lubang dob. Lalu para sahabat radhiyallahu an bertanya kepada baginda yang mulia Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu orang Nasara dan Yahudi? Ya Rasulullah. Rasulullah jawabannya pendek tapi luar biasa dahsyat. Masya Allah wa subhanallah. Ya Habibi. Beliau cuma bilang gini, waman. Masya Allah. Waman. Siapa lagi? Dan siapa katanya? Dan waman siapa? Dan siapa? Lalu siapa lagi? Perhatikan, ini terjadi. Memang semenjak beberapa tahun yang lalu sudah terjadi, belakangan sudah terjadi. Tapi makin sekarang makin kuat. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahan untuk menunjukkan jati dirinya. Dia muslim yang mengikuti biawak ke lubang dob, atau dia biawaknya. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan makin kesini makin akan ditunjukkan. Contohnya kejadian ini ada Armando ini, yang saya bilang tadi di depan, dan mohon tidak diedit. Saya pikir suhu, nggak taunya cupu, pengetahuan nggak ada, bawa-bawa sejarah yang sampai sekali bertentangan, membawa ayat-ayat suci Al-Quran yang engkau tidak menyebutkan bahasa Arabnya, engkau tidak sebutkan. Iya. Engkau terjemahannya, engkau mengikuti seorang perempuan yang bahkan mengutip ayat Al-Quranul Karim saja salah, membuang satu itu di dalam bahasa Arab. Itu ada gramatikal yang kalau jika kalimat atau kata itu diambil, maka akan merubah semua posisi. Betul. Satu gramatikal itu, grammar. Ade Armando cupu, nggak tahu bahwa kalimat tersusun jika ada satu part yang diambil, maka akan berubah semuanya.
Ayolah, Ustadz boleh ketik. Ya. Dia Siap. bilang katanya Islam itu mengajarkan perang, tidak seperti Kristen yang udahlah. Tidak seperti Yesus katanya. Tidak seperti Yesus. Yesus bawa damai. Bawa damai dan apa? Al-Quran itu mengajarkan perang. Coba lihat Yesus itu hanya damai saja. Kayak di Teos, pemirsa, engkau lihat bahwa ada orang yang mengaku Islam, kita nggak tahu. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Dia muslimin atau dia biawak. Kayak di Teos, caya di Teos tulisannya. Caya di Teos, caya di Te spasi Eos, nov spasi novit enim, novit enim, spasi dominus qui, QUI, dominus qui, benar, dominus qui. Ikutin ya pemirsa, kayak di Teos, novit enim, dominus qui. Kayak di Teos, novit enim, dominus qui sunt eius. Baca itu apa, Ustaz? Saya baca ya. Iya, baca. Caedite eos novit enim dominus qui san eius adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang konon dituturkan oleh Legatus Paus dan Kepala Biara Sintersien Arnaud Amalric sebelum terjadinya pembantaian di Béziers yang merupakan tindakan militer pertama selama Perang Salib Albigensia. Terusin. Secara harfiah kalimat ini berarti bunuh mereka karena Tuhan tahu mereka yang merupakan miliknya. Terjemahan lain adalah bunuh mereka semua biar Tuhan yang memilah mereka. Kutipan lain yang tercatat adalah Neka eos omnes Deus agnoset. Syukron. Ya. Ada Armando tahu ini enggak? Yang menghentikan pembantaian massal di Béziers. Katanya tahu sejarah. Aduh. Caedite eos novit enim dominus qui sunt eius. Ayolah. Ini yang menarik ini, saya kaget nih Ustaz. Baca. Bunuh mereka semua biar Tuhan yang memilah mereka. Siapa yang ngomong itu siapa? Yang ngomong adalah ini dituturkan oleh Legatus Paus dan Kepala Biara Cistercian Arnaud Amalric. Baik, dengar? Ada Armando dengar. Ini khusus jangan diedit untuk Armando. Saya pikir suhu kamu. Nggak ada apa-apanya. Ginian aja nggak tahu. Ini awalnya ini. Gambaran bahwa Islam tidak pernah memerangi bangsa lain. Caedite eos novit enim dominus qui sunt eius. Yang menghentikan ini apa? Caedite dulu. Jangan diedit. Caedite itu apa? Caedite adalah begini. Masuk tentaranya Paus ke daerah Béziers. Di situ ada Muslimin, ada Katolik, ada Ortodoks, ada Protestan. Sekali lagi, masuk ke Béziers. Lalu ada Islam, ada Katolik, ada Ortodoks, ada Protestan di situ. Mereka masuk, mereka tidak tahu mau memerangi yang mana. Lalu dari traktat Tahta Suci bilang apa? Bunuh semua. Bunuh semua. Nanti Tuhan yang pilih. Ada Armando, Anda bilang ini damai? Yang menghentikan Caedite siapa? Salahuddin. Diberkahi Allah. Ketika masuk lalu ada seorang raja dari Inggris yang pakai topeng karena dia sakit. Masih muda dia pakai topeng besi. Hey, come on. Anda tahu sejarah ini enggak? Namanya The Paradise City. Historical of the Paradise City. Aduh, nggak tahu juga, ampun. Pasti tidak tahu, pasti tidak tahu. Salahuddin masuk lalu dia bilang, kami perangi Anda. Karena Anda telah mengotori tempat suci dan Anda menzolimi Yahudi dan membunuh mereka, membantai mereka orang Yahudi di dalam Yerusalem, peristiwa Yerusalem yang berdarah itu, yang apa darah sampai setumit itu. Ya Allah. Pembantaian Yerusalem Massacre. Ada Armando nggak tahu Yerusalem Massacre? Yang membela orang itu siapa? Islam. Yang mulia diberkahi Allah, Salahuddin Al-Ayyubi. Raja itu udah kalah, tapi masih nyolot. Dibilang gini, bawalah keluargamu,
istrimu, anak-anakmu, dan semua perempuan, anak-anak, orang tua keluar dari situ. Yang punya masalah itu saya sama kamu saja. Dan tentara. Sudah kalah. Keluar mereka. Akhirnya di situ ikut dia keluar. Yang pakai topeng ini, si raja yang pakai topeng yang sakit itu. Akhirnya meninggal Buddha. Dia keluar. Lalu dia bilang, pergilah engkau. Kami melindungi engkau. Itu orang yang jahat itu dilindungi sampai perbatasan. Ade Armando nggak tahu. Selamat deh. Terakhir sebagai penutup. Ya. Lukas 14:26 ya. Lukas 12:26 apa Lukas 14:26? Yang itu yang sebentar. 26. Lukas ada 14:26 benar. Baca keras-keras. Ade tahu. Biar Ade tahu. Ade Hermando gaya doang. Ini banyak yang bertanya, Ustaz. Ya. Kemarin banyak yang komentar juga bahwa ini Ade Armando menyinggung tentang Islam adalah agama perang. Iya. Ya. Cuman kok Kristen dibawa-bawa ini? Iya, ini kan. Enggak maksudnya makanya saya jawab dua sisi. Enggak, maksudnya para netizen, terutama saudara kami dari Kristen, banyak yang komentar begitu. Tolong dong jangan bawa-bawa Bible, jangan bawa-bawa Kristen. Nggak ada hubungan sama yang dibahas oleh Pak Ade Armando begitu. Nah, begini. Persoalannya Pak Ade Armando itu membandingkan Rasulullah Muhammad dengan Yesus Kristus. Selalu dibandingkan gitu. Rasulullah panglima perang, memimpin perang, mempromosikan perang katanya Pak Ade Armando. Kemudian membunuh 27 kali peperangan gitu kan. Terus kemudian Yesus Kristus menyebarkan perdamaian. Terus kemudian kasih tampar pipi kanan, tampar pipi kiri, kasih ke pipi kiri. Iya. Kemudian tapi selama ini tidak ada Ustadz di dunia ini yang niru seperti itu. Ada orang tua, anaknya yang perempuan yang nomor 1 diperkosa, terus kemudian dikasihkan nomor 2. Ini nomor 2. Nggak ada. Begini saudaraku, sayang Kristen dan Katolik yang nonton, jangan baper. Jangan salahkan kami hanya merespons. Karena agama kami direndahkan sedemikian rupa sampai dibilang Al-Quran sudah tidak up to date. Ini merendahkan kitab suci kami. Kalau Anda sayang sama iman Anda Kristen, bela di depan Armando. Kami sedang membela Al-Quranul Karim kami yang diinjak-injak sama dia. Begini sebagai penutup, Ustadz silakan. Ya, Lukas pasal 14 ayat 26. Ini yang ngomong Yesus Kristus langsung. Soalnya warnanya merah. Kalau warna merah ini berarti Yesus yang ngomong. Ya. Baik. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak, ibu, istri, anak, saudara perempuan, saudara laki-laki, adik, benci mereka. Ini damai? Silahkan Ustaz. Iya, jadi Pak Ade Armando selalu membandingkan katanya Yesus Kristus seperti itu. Ini jawaban termasuk yang video kami yang pertama, yang kedua sudah clear ya, lengkap ya. Ini ditambahin oleh Ustadz K. Ya, saya tunggu kapan kita diskusi. Lukas 14 ayat 26. Kepada Ustadzah Etika Nur dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ada 2 poin yang akan singgung sedikit. Yang pertama tadi membandingkan Rasulullah dengan Yesus ya, di mana Rasulullah itu sebetulnya ajaran Islam kan perang itu defense ya, mempertahankan diri. Memang dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 40 memang kita boleh membalas kejahatan yang serupa, yang seimbang, tetapi memaafkan lebih baik. Dan ajaran Kristen yang dikatakan oleh Ade Armando dalam Matius 5:39, Matius 5 39 ayat 39 memang disebutkan bahwa jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Yang misalnya juga di Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Intinya Ade Armando mau mengutip, bisa tidak Rasulullah seperti Yesus yang memiliki kasih begitu tinggi, sementara Rasulullah tidak memiliki kasih ya. Karena dalam Al-Quran kan kita boleh membalas kejahatan, boleh membalas kejahatan tetapi maafkan lebih baik. Kalau dalam Kristen kan tidak boleh membalas kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Artinya jika ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu, berikanlah kirimu. Nah, yang akan saya refleksi dari
pernyataan ini akan saya bagaimana sih implementasi dalam kehidupan ya. Kenapa Islam boleh membalas kejahatan, memaafkan lebih baik? Seseorang misalnya yang seorang ayah yang anak dan istrinya diperkosa dan dibunuh, dalam Islam itu boleh membalas. Kejahatan tersebut boleh membalas. Karena boleh membalas, maka ada institusi hukum ya, ada pengadilan, ada jaksa, ada hakim, ya kan, ada polisi. Dalam rangka kita boleh membalas ya. Kalau dalam Rasulullah dulu namanya kodi-kodi, pemutus musyawarah. Nah, karena boleh membalas, maka ada wadahnya. Di negara kita pun boleh membalas gitu. Bukan berarti tidak boleh membalas. Oh, penjahat yang membunuh bukan berarti dia harus dikasihani, tidak, tapi boleh membalas, tentu memaafkan lebih baik. Nah, itulah yang namanya boleh membalas. Kenapa boleh membalas? Pertama, untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban, betul kan? Yang kedua, dia untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Itu tujuannya ya. Bahkan di Amerika pun tidak semua kejahatan yang canggih pun bisa dicari pelakunya gitu kan. Nah, kemudian yang jika ajaran Kristen memang tidak boleh membalas kejahatan, maka tidak perlu institusi hukum gitu ya. Nah, tidak perlu polisi, tidak perlu pengacara, tidak perlu hakim. Ya. Itu aplikasinya ya. Jadi aplikasinya maksudnya memang Islam bukan ajaran yang tinggi sekali, jangan membalas kejahatan, balasan kejahatan dengan kebaikan, tetapi ajaran yang rasional, maksudnya yang applicable gitu loh, ya, bisa diterapkan. Nah, kemudian saya akan menyinggung ini pernyataan Karen Armstrong ya, tentang, kan beliau sangat terkenal ya, Karen Armstrong, bagaimana pendapat beliau tentang Rasulullah ya. I think he is an example of huge courage and commitment, an example of what one person can do with the help of the sacred, with the help of the divine, but with your own human inspiration too. Jadi menurut pandangan dari Karen Armstrong, Nabi Muhammad adalah seorang yang memiliki keberanian dan komitmen besar ya, dengan meminta pertolongan pada Tuhannya, dan juga dengan bersama dengan inspirasinya sebagai manusia ya, berdasarkan inspirasi manusia. Nah, terakhir ya yang dia sebutkan begini, I think his kindness to his wives, his kindness to children, his loving care of animals, his devotion to his companions, and the fact that he was constantly moved to tears when he saw suffering, never in any moment of his life did he cease to be less than a human being. Jadi kindness, kebaikannya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada sahabatnya, kepada binatang ya, pengabdiannya kepada masyarakatnya, dan fakta bahwa dia selalu menangis jika ada seseorang yang menderita ya. Jika dia sendiri juga dalam penderitaan, tidak menunjukkan dalam hidupnya tidak pernah dia meninggalkan sisinya sebagai seorang manusia yang agung ya, seorang manusia human being, benar-benar dia seorang manusia. Itu menurut Karen Armstrong ya, bukan menurut Audrey Amando loh ya. Saya bicara menurut Karen Armstrong ya. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita tahu Harvard University adalah universitas terbesar, hukumnya kan terkenal ya, di mana Barack Obama di sana. Kita ada Faculty of Law. Di fakultas hukum itu dia ada entrance hall, pintu masuk, Ustaz, pintu masuk. Di situ ada quotes tentang kata-kata bijak tentang hukum. Nah, di situ yang menjadi kita takjub adalah ada satu quotes yang diambil dari surat An-Nisa ayat 135. Ya. Di situ dalam bahasa Inggris tentunya ya. Nah, kalau bahasa Indonesia saya ketup sebagian aja. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu, dan seterusnya. Artinya Islam memang menegakkan keadilan. Betul. Nah, artinya kenapa Harvard University mengutip ayat dari Al-Quran, kalau dianggap Al-Quran sudah tidak berlaku lagi gitu kan, sudah out of date, dan kenapa tidak ditulis ambil dari sisi Yesus Kristus saja, jika ditampar pipimu berikanlah yang kanan, kan begitu. Ini adalah salah satu pertanyaan ya, mengapa harus katanya sudah ini terjadi. Ya, that's why itu saya sampaikan perlu dikaji lagi. Mungkin
Karena itu yang poin kedua saya sangat mendukung jika Pak Ade Armando ingin berdialog langsung berdebat dengan Ustadz Ipung ya untuk mengklarifikasi ini. Karena sebagai laki-laki ya, saya yakin dia seorang gentleman yang berani mempertanggungjawabkan perkataannya, apakah sesuai dengan tertulis atau tidak, dia akan mempertanggungjawabkannya karena dia takut kepada Tuhannya jika dia seorang Muslim. Karena dalam Islam kan memang kita dituntut perbuatan kita dunia akhirat ya. Artinya apa yang tidak ada penebusan dalam Islam, apa yang kamu lakukan ya kamu akan menuai. Ya, saya sangat salut dan mengapresiasi jika Pak Armando, Pak Ade ini ya, saya respect jika mau berdialog berdasarkan kitab suci, berdasarkan data-data yang ada. Saya sangat menghormati ya, dan mungkin kita bisa search di internet sih, the most occupied countries. Coba cek negara penjajah terbesar dunia, negara mana saja, top ranking 10 ya. Apakah negara Islam, coba dicek ada. Ya, jadi untuk membuktikan itu salah satunya, dan silakan itu dari saya. Semoga dengan adanya jawaban ini akan lebih kondusif ya. Kita mencintai Indonesia sebetulnya dengan apa ya, supaya damai ya, tidak ada konflik. Tapi ini kan memang hak kita untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Ade Armando. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian terima kasih kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami tunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.